ambil tema masuk Islamnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kita punya waktu 1,5 jam lebih, Ustaz, sebelum waktu maghrib, waktu Maskat, which is sekitar jam 10 WIB. Tafadhal untuk segera mulai kajian, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan dan kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan mudah-mudahan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sebagian besar dunia masih dalam terkena wabah COVID-19. Mudah-mudahan keterbatasan ruang gerak kita tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingatkan diri kita dan keluarga kita bahwa semakin mendekati akhir zaman, maka semakin besar dan banyak pula semakin besar goncangan yang akan menguji kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan serta dilindungi dari mara bahaya, wabil khusus yang mengancam akidah kita, keselamatan keimanan kita. Baik, hari ini sebenarnya tadi saya mungkin keliru karena masuk Islamu Khadijah binti Khuwailid itu ada sekitar 1, 2, 3 atau 4 halaman lagi. Itu catatan saya masih di halaman 446. Itu yang berkaitan ketika Bunda Khadijah masih menjadi partner ya, menjadi rekan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam, dan itu ternyata juga mungkin sengaja ditulis oleh hadis-hadis tersebut dimasukkan oleh Ibnu Ishaq dan kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hisham karena memang ada beberapa ibrah di dalamnya. Baik, terakhir sekedar review saja, kita terakhir membahas itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertemu dengan Jibril, kemudian Rasulullah kembali ke rumah dan kemudian bertemu dengan Bunda Khadijah. Itu terakhir seperti itu. Bunda Khadijah kemudian tsumma qamat fajama'at 'alaiha thiyabaha. Kemudian Bunda Khadijah mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan, membawa perbekalan. Hendak kemana dia? Tsumma talaqat. Kemudian dia bergerak untuk pergi ila Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay wa huwa ibnu ammiha. Dia mendatangi orang yang bernama Waraqah bin Naufal. Orang ini adalah anak dari pamannya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Tadi saya coba lihat di sirahnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Betul nggak? Ya, Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di sini sedikit berbeda. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqatu bin Naufal. Jadi Bunda Khadijah itu berangkat bersamanya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Waraqah. Jadi ada 2 versi ini. Namun beliau tidak memberikan penilaiannya mana yang lebih kuat. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada ini. Jadi kita asumsikan kalau kita melanjutkan dengan kitab Sirah Nabawiyah, berarti beliau berangkat sendiri. Ada riwayat lain berangkat bersama Nabi SAW. Yang jelas disepakati bertemu dengan Waraqah. Siapa dia? Wakana Waraqatu qad tanassara. Sini sepakat nggak? Wakana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Sama. Jadi sepakat bahwa Waraqah ini adalah orang Nasrani. Wa qara'al kutuba. Dan biasa membaca kitab-kitab. Wa kana yaktubu, kalau di sini malah yaktubu, bahkan menulis yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu minal injili fil ibraniyati masyaallahu an yaktuba. Jadi ada 2 versi ini. Ada versi mungkin melengkapi saja ya, saya tidak berkompeten untuk mentarjihnya ini. Yang jelas
Waraqah ini disepakati adalah Nasrani dan dia membaca dan berarti juga mungkin menulis di sini kalau di situ yaktubul kitabah, dan biasa mendengar dari wasami'a min ahli Taurati wal Injili. Jadi biasa mendengar atau berada di dalam majelis sama atau majelis tasmi gitu ya. Biasa mendengar orang membaca Taurat dan Injil. Kenapa Bunda Khadijah mendatangi Waraqah? Karena waktu itu Rasulullah kan terakhir ditinggalkannya dalam keadaan zammiluni, zammiluni. Betul nggak? Iya. Jadi minta diselimuti. Atau di dalam hadis riwayat Ahmad itu dathiruni, dathiruni ya, selimuti aku. Jadi Rasulullah tinggal di versi Ibnu Ishaq, ditinggal di rumah sebentar, kemudian dia bergegas, Bunda Khadijah bergegas, belum masuk Islam tapi sudah mencoba mencari tahu apa gerangan yang mendatangi Rasulullah SAW. Nah itu menarik ketika dibahas oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, rahimahullah, bahwa kenapa Rasulullah nggak langsung kenapa harus ada terkejut untuk melihat Jibril alaihissalam. Ya. Beberapa orang sempat bertanya juga, jawaban saya mungkin tidak sebagus jawaban Said Ramadan Al-Buti, tentu saja. Ya, langit sama bumi. Bahwasanya kenapa Rasulullah kaget? Padahal bisa saja menurut beliau bisa saja Rasulullah itu diberi suatu ketidakkagetan. Kekagetan ini ternyata ada ibrahnya, yaitu bahwa ketika nanti orang-orang orientalis menuduh Rasulullah memikirkan Al-Quran ini, memikirkan buah pikirannya, pemerasan pemikirannya, maka itu dibantah oleh hadis-hadis ini. Karena kalau memang itu pemikirannya, tidak perlu proses panjang, ketemu orang lah, ketemu malaikat dan lain sebagainya. Ternyata itu manfaatnya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan makin jelas lagi setelah itu. Jadi bertemu Bunda Khadijah dengan Waraqah bin Naufal, fa akhbarathu bima akhbaraha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a wa sami'a. Kemudian disampaikan kepadanya apa-apa yang didengarkannya dari Rasulullah SAW, baik yang dilihat maupun yang didengar oleh Nabi SAW, sampai kepada Bunda Khadijah, sampai kepada Waraqah bin Naufal. Jadi dijelaskan prosesnya itu. Dari proses khalwah sampai proses berkali-kali ke Gua Hira, sampai ketemu dengan Jibril alaihissalam. Sekadar review saja, kalau mungkin yang pertemuan bulan lalu mungkin sudah lama atau lupa, bahwa Rasulullah bukan sekali waktu saja itu ke Gua Hira. Paling tidak 2 tahun belakangan sebelum turunnya wahyu itu, Rasulullah sudah terbiasa ke Gua Hira dalam rangka tahannuth ya. Dalam rangka tahannuth, dan kemudian di malam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di bulan Ramadan, di tahun bi'tsah, itu di tahun ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah akan diangkat sebagai nabi dan rasul, maka dipertemukan dengan Jibril alaihissalam. Nah, setelah diceritakan proses itu semua sampai wahyu itu turun, bagaimana Rasulullah didekap, kemudian Rasulullah merasa dhanantu, mana tadi? Faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut thumma arsalani. Aku menduga ketika didekap oleh Jibril itu hendak mati atau sudah mendekati kematian. Kemudian baru dia melepaskan aku. Nah, ceritakan semua itu oleh Bunda Khadijah. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Dia berkata, faqala Waraqatu bin Naufalin, Quddusun, Quddusun, walladhi nafsu Waraqata biyadihi. Kudus, Kudus, itu diterjemahkan, Kudus itu maksudnya Ruhul Kudus, atau malaikatnya Allah yang bernama Jibril alaihi salam. Yang sepakat para ulama yang disebut dengan Kudus di situ adalah malaikat Jibril alaihi salam. Walladhi nafsu Waraqata biyadihi, demi yang jiwa Waraqah ada di tangannya, demi Allah, lain kunti sadaqtani ya Khadijatu laqad ja'ahu an-namus al-akbar alladzi kana ya'ti Musa alaihi salam. Seandainya engkau mengatakan yang sebenar-benarnya, wahai Khadijah, kata Waraqah, sesungguhnya yang mendatangi Rasulullah SAW adalah an-namus al-akbar,
hamba Allah, ciptaan Allah yang maha besar, ya. Yaitu Jibril alaihissalam alladzi kana ya'ti Musa, yang pernah juga mendatangi Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lanabiyya hadhil ummah. Betul enggak? Oh iya. Saya kok kehilangan barisnya. Faqauli lahu falyathbut. Kemudian diberitahu oleh Waraqah, wahai Bunda Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya suamimu itu akan menjadi nabi bagi seluruh umat. Katakanlah perkataanku kepadanya, sampaikan kepadanya perkataanku, falyathbut, hendaklah dia siap dengan segala konsekuensinya. Jadi sabat di situ maksudnya siap mengemban tugas, atau maksudnya juga bisa berarti siap dengan tugas-tugas, mengemban tugas, atau juga siap dengan gangguan yang akan pasti datang menghampiri seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya. Nah, di sini bahwa kita mendapat satu ibrah yang sangat penting, bahwa ketika Rasulullah SAW dari awal itu sudah terbayangkan oleh Waraqah, atau sudah berdasarkan bacaan tentu saja, bukan berdasarkan pengalaman, karena dia tidak bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Berdasarkan bacaan dia, bahwa orang yang didatangi oleh An-Namus Al-Akbar ini akan diangkat sebagai nabi, bahkan kali ini bukan hanya untuk satu kaum, tapi untuk seluruh umat. Ya, bisa jadi maksudnya umat itu orang Arab, tapi maksudnya bisa juga secara umum manusia. Sehingga rekomendasi dia atau pesan dari Waraqah tadi adalah hendak ada Rasulullah isbat atau sabat, kokoh lah, siap mental, siap siap untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Jadi menarik kalau Waraqah bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Berarti dia di antara orang-orang yang Nasrani yang mungkin masih berpegang teguh kepada Injil, yang mungkin masih ada belum tertukar semua perkataan di dalam, sehingga dia berani mengambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, kemudian kisah selanjutnya adalah faraja'an Khadijatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu biqauli Waraqah bin Naufal. Kemudian Bunda Khadijah segera kembali menuju Rasulullah di kota Mekah dan mengabarkan kepadanya perkataan Waraqah bin Naufal. Kalau yang tadi tidak perlu ngomong lagi, karena fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqatu. Jadi ya kalau ambil dari riwayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti, bahwa Rasulullah ikut bersama Bunda Khadijah. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hisham, bahwa setelah itu baru dikasih tahu oleh Bunda Khadijah. Allahu a'lam bishawab. Nah, setelah sampai kepada Rasulullah SAW, perkataan tadi, analisis dari Waraqah bin Naufal, falamma qada Rasulullah SAW jiwarahu wansarafa. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian bergegas. Sana'a kama kana yasna' bada'a bil Ka'bati fatafa biha. Rasulullah sadar atau baru ingat bahwa dia melakukan apa yang dilakukan, yaitu kebiasaan Nabi kalau kembali dari mujawarah, kembali dari khalwat di Gua Hira, itu biasanya Rasul kalau pulang nggak langsung ke rumah, tetapi ke Ka'bah dulu. Dan kemudian itu menjadi salah satu sunnah Nabi, kalau dalam perjalanan jauh, Rasulullah kalau pulang itu, terutama nanti akan hidup sunnah ini di Madinah. Ketika Rasulullah baru pulang dari perjalanan jauh, biasanya Rasulullah SAW nggak langsung masuk ke rumah, walaupun rumah Nabi, bilik Nabi itu berdekatan atau berdampingan dengan Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah kalau ke masjid dulu baru ke rumah. Kemudian Rasulullah membiasakan itu menjadi suatu sunnah Nabi SAW. Ketika kita bepergian, disunahkan ketika pulang itu adalah berkunjung ke masjid dahulu, sholat 2 rakaat di situ, kemudian baru kembali ke rumah. Tapi ini saat ini belum, ini karena baru mulai wahyu baru mulai turun, baru 5 ayat dari surat Al-Alaq, ya.
Alhamdulillah, selesai satu bagian. Nah, namun ternyata Waraqah bin Naufal ini, kan tadi rumahnya di luar kota Mekah, dikunjungi oleh Bunda Khadijah. Dan dia menitipkan pesan dia tadi. Fal yathbut tadi, hendaklah suamimu itu bersabar. Ternyata dia tidak cukup sabar untuk menunggu respon dari Nabi yang kemudian disampaikan oleh Bunda Khadijah, misalnya, atau dibawa ke rumahnya. Dia tidak cukup sabar untuk melakukan itu. Falaqiyahu Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal setelah Bunda Khadijah pulang kemudian bergegas untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatufu bil Ka'bati. Padahal waktu itu Rasulullah baru saja mau, jadi tidak jauh nih beda antara Bunda Khadijah pulang menuju Mekah dengan kemudian Waraqah menyusul. Karena ketika Waraqah sampai di Mekah, Waraqah tidak menemui Rasulullah sudah ada di rumah, berarti masih dalam tawaf. Jadi mungkin berselang beberapa menit atau beberapa jam saja. Allahu a'lam. Rasulullah sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian dia menghentikan atau setelah tawaf Rasulullah selesai, dia berkata, faqala, ya ibna akhi, akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Fa akhbarahu Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai anak saudaraku, kabarkan kepadaku apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Jadi seolah-olah Waraqah ini minta betul-betul langsung dari tangan pertama. Mungkin ibrohnya di situ. Coba lihat ibrohnya dari Muhammad Said Ramadan Al-Bukhari. Tidak ada di sini. Tidak disampaikan tentang itu. Jadi kita lihat ke Imam Suhaili bahwa kenapa Waraqah seperti itu, karena dia menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang alim, seorang yang ya terbiasa dengan apa istilahnya, kalau kita masih bisa dapatkan sumbernya secara langsung, kita nggak dari tangan kedua, bisa dari tangan pertama lebih bagus. Kalau sekarang mungkin relevansinya dengan segala macam berita hoax. Ya, jadi jangan kita kalau udah tangan ke-10, tangan ke-100 itu udah jelas lagi seperti apanya. Jadi walaupun dia yakin kepada Bunda Khadijah dan dia tahu bahwa suami Bunda Khadijah itu Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka berbohong, tidak pernah bahkan diakui sebagai orang yang amanah, yang dipercayai, tapi dia ingin mendengar langsung dari Rasulullah. Ya. Nah ini nanti akan menjadi ciri khas sahabat atau tabi'in di zaman tabi'in nanti ketika bicara tentang hadis, mendengar langsung, menyimak langsung. Dan kemudian Rasulullah berkenan untuk menyampaikannya. Kenapa disampaikan kepada Waraqah juga? Rasulullah sudah mulai naluri dakwahnya, tentu saja sudah ada sejak awal. Dia sampaikan kepada Waraqah, mana tahu Waraqah kemudian mempercayainya. Dan dia juga kenal Waraqah adalah orang yang dipercaya oleh istrinya itu, Bunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Faqala lahu Waraqah, mendengar kisah tadi secara langsung dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, dia berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, innaka lanabiyya hadhil ummah, walaqad ja'aka namusul akbarul ladzi ja'a Musa, wala tukadzibannahu, wala tu'zayannahu, wala tukhrajannahu, wala tuqatilannahu. Jadi kemudian dia memberikan wejangan bahwa setelah dia mengatakan sungguh demi yang jiwa Waraqah ada di tangannya, yang mendatangimu adalah Namus al-Akbar, Jibril alaihissalam, yang juga pernah mendatangi Nabi Musa. Dan sebagaimana Nabi Musa, kata Waraqah, mereka akan mendustai. Sebagaimana mereka mendustai Nabi Musa, mereka juga, kaum musuh juga akan mendustaimu. Dan mereka akan sebagaimana mereka menyiksa, menganiaya Musa, mereka akan menganiaya dirimu. Sebagaimana mereka mengusir Nabi Musa alaihissalam, mereka pun akan mengusirmu. Dan sebagaimana Musa diperangi, mereka pula akan memerangi. Wah, itu sudah empat proses yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ini bukan berarti, kembali sekali lagi, bukan berarti Waraqah bin Naufal itu mengetahui kejadian yang belum terjadi, bukan. Dia hanya mengulang kembali apa yang dia baca terhadap nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana nabi-nabi itu mendapatkan wahyu,
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendapatkan kitab, ya, dan dia membaca bagaimana mereka didustakan, dianiaya, diusir, bahkan diperang. Jadi dia juga menduga bahwa akan juga menimpa Rasulullah SAW. Begitu. Jadi Masya Allah, ibrahnya buat kita, apakah kita sudah siap untuk mendapatkan ketiga atau keempat itu? Apakah kita bisa menjaga cool kita ketika kita didustakan? Misalnya ada orang, Allah percaya banget sama hadis-hadis segala macam itu. Kalau orang-orang yang sekuler kan gitu. Itu kan nggak bisa, nggak usah orang sekuler nih, orang yang terdidik secara pesantren juga banyak juga yang kena meragukan hadis. Sudah ada. Bahkan meragukan Al-Quran. Ya. Jadi ya memang kita juga akan didustakan kok. Sudah, bukan akan ya. Salah ya. Saya ralat. Kita sudah didustakan. Kita sudah bagaimana merasakan bagaimana orang melecehkan Al-Quran. Ya. Baru masih hangat, ya. Orangnya juga masih ada, bahkan kembali didudukkan dalam posisi-posisi yang mungkin dianggap strategis dan bikin masalah lagi. Ya, mungkin dia lebih pintar sekarang, lebih hati-hati dia. Ya. Tapi pendustaan, penganiayaan, pengusiran, ya, pengusiran itu kan biasa tuh di negara-negara tertentu tuh, kalau enggak suka sudah keluar sana, ya kan? Kayak orang di Amerika kan mengusir apa namanya? Mereka merasa paling asli kan, padahal orang-orang kulit putih yang datang itu juga adalah orang usiran dari Eropa sampai ke sana sudah lebih dahulu orang-orang India. Namun sekarang karena mereka yang menguasai, mereka yang memiliki kekuatan, kekayaan, ya mereka mengusir siapa saja yang tidak sepakat dengan. Jadi ya sedang terjadi kembali sebenarnya. Jadi Waraqah tidak omong kosong, dia sudah bisa melihat bahwa orang-orang yang mendapatkan risalah dakwah ini dan para pengikutnya yang istiqomah, kalau yang munafikin ya tenang aja kan. Munafikin kan kemana angin berembus, kalau lagi ke kanan mereka condong ke kanan, nanti kalau ke kiri condong ke kiri, yang penting survive. Makanya orang munafik kadang-kadang mengatakan kami survive. Jadi 4 tadi apa? Didustakan, wala tukadzibanna, wala tu'zayanna, wala tukhrajanna, tulanna. Terakhirnya dibunuh. Jadi kalau ada orang yang terbunuh di dalam agama ini karena tidak mau keluar, seperti Bilal ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika dia katakan, Bilal, kau bisa berhenti dari siksaan aku ini asal engkau mengatakan Lat, Hubal katanya. Menyembah Hubal. Apa jawaban Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Ahad ketika di terpaan matahari, direbahkan di pasir yang panas, ditimpa oleh batu, tangannya diikat. Sebelum kedatangan Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan ahad, siap mati untuk agamanya. Wala tuqatilannahu. Ternyata tidak harus menunggu. Sebagian sahabat menghadapi penganiayaan, 4-4-nya didustakan, ia disiksa, ia diusir, hampir karena ada yang diusir nanti dan kemudian dibunuh sebelum hijrah. Ya, jadi jangan berpikir kaum muslimin itu diperangi hanya setelah hijrah, tidak. Sebelum hijrah sudah dianiaya, sudah dinistakan, sudah ditakut-takuti untuk diusir, bahkan sudah ada yang dibunuh sebagaimana siapa? Ibunya Ammar bin Yasir, ya, Sumayyah. Sumayyah itu adalah seorang mujahidah, seorang syahidah pertama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir bahwa nanti depan kita ini lempeng-lempeng aja, red carpet begitu, maka kita ini sebenarnya lagi tertipu, lagi tertipu. Ya, kalaupun alhamdulillah saat ini hidup kita lagi enak, semuanya lagi bagus, lagi nyaman, it will not last. Ya, tidak akan terus-terusan seperti itu. Jadi secepat-cepatnya kita sadar bahwa kehidupan kita ini sebenarnya lagi di ujung tanduk, istilahnya begitu, maka lebih siap lagi. Mudah-mudahan kita itu dari memahami perkataan Waraqah ini, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, kita mengambil ibrah bahwa kalau kita belum didustakan, bisa jadi memang kita belum berdakwah. Jadi siapa yang mau mendustakan kalau diam-diam aja? Kemudian dianiaya, ya mungkin karena orang sudah kehabisan akal, gimana lagi ya, mempressure dia secara
secara psikologis sudah nggak mempan, maka next, berarti pasti harus dianiaya secara fisik. Kalau sudah seperti itu juga masih kekeh, masih kuat, masih istiqomah, nggak takut kehilangan dunia, kehilangan mata pencaharian, kehilangan apanya, maka siap-siap diusir. Nanti kalau sudah diusir masih juga kokoh, ya dibunuh. Sebagaimana Abu Jahal kemudian mengumpulkan anak-anak muda dari setiap suku karena dia pengecut, takut dia. Kalau dia sendiri berhadapan dengan Nabi nggak berani. Maka dia kumpulkan. Jadi orang jelek, orang zalim itu salah satu kecakapannya adalah membuat orang lain zalim juga. Ya. Orang munafik kecakapannya adalah mengkondisikan orang lain ikut kemunafikan. Jadi kalau ada teman kita ngajakin zalim, mengajak tidak adil, hati-hati. Jadi ya menarik ketika perkataan gitu kita ambil dalam keadaan sekarang ini. Ya kalau misalnya kebetulan hidup kita lagi enak, lagi bagus, banyak-banyak bersyukur. Karena sedikit orang merasakan itu. Kalau nanti mulai masuk ke fase-fase 1, 2, 3, dan 4 tadi, maka mudah-mudahan kita sudah siap. Ya, karena biasanya musibah itu datang nggak nunggu kita siap. Biasanya. Kalau sudah siap, bagus. Maka mudah-mudahan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ala kulli halin apapun itu baik bagi kita, kita siap kondisi kita. Wala in ana adraktu dzalikal yauma la ansurannallaha nasran ya'lamu. Ya. Seandainya saya mengetahui atau saya masih ada ketika hari itu terjadi, ketika engkau didustakan, ketika engkau dianiaya, ketika engkau diancam untuk diusir, atau ketika engkau akan dibunuh, maka la'ansurannallaha nasran ya'lamuhu. Pastilah akan Allah datangkan pertolongan. Dan aku pun akan menolong, akan tampil untuk menolongmu, sebagaimana yang Allah ketahui atau sebagaimana yang akan nanti diketahui. Tsumma adna ra'suhu minhu faqabbala yafuha. Kemudian didekatkan kepalanya kepada Waraqah bin Naufal dan kemudian dia mencium kening Nabi. Tsumma sarafa Rasulullah SAW ila mansili. Setelah itu Rasulullah berlalu kembali ke rumahnya. Ibnu Ishaq fi Siratin Nabawiyah, Al-Baihaqi fi Dalail An-Nubuwah. Insyaallah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku dalam Islam yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata pertemuan dengan Waraqah ini sebentar karena kemudian para ahli sejarah mengatakan kalau di sini saya cari nggak ketemu, nggak ada. Namun di Fiqhus Sirah Sayyid Ramadan Al-Buti, "Tsumma lam yalbath waraqatu anna tuwfiya wa fatara al-wahyu." Setelah itu, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Dia tidak bertahan, dia tidak tetap hidup sampai kepada masa di mana Rasulullah mulai didustakan karena Waraqah meninggal dunia. Setelah Waraqah meninggal dunia, masuk masa yang dikenal dalam sirah Nabi sebagai fatrah. Ya. Fatrah itu maksudnya ketika wahyu terhenti. Yang terhenti untuk beberapa waktu lamanya. Menurut Ramadan Al-Buti, "Wakhtalafa fi zamanil ladzi fatara fihi al-wahyu." Mereka berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama fatrah atau kosongnya wahyu itu. Maksudnya kosong itu tidak turun lagi wahyu setelah itu. Faqila 3 sanawat. Ada yang mengatakan selama 3 tahun. Ada yang mengatakan aqalla min dzalik atau lebih sedikit dari itu. Warajih yang paling pas, yang paling memenuhi syarat, marwahu al-Baihaqi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, min annal muddata kanat 6 ashhur, selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Jadi mau ngambil yang mana terserah, mau yang 3 bulan, mau 3 tahun. Ada juga. Tapi menurut Dr. Syekh Ramadan Al-Buti, yang paling kuat hadisnya itu ada yang mengatakan 3 bulan. 3 bulan cukup lama. Ya, jadi Rasulullah tidak bertemu-temu lagi.
dengan Jibril selama 3 bulan lebih. Nah, disinilah dulu ada orang namanya Salman Rushdie. Pernah dengar Salman Rushdie? Ya? Kalau pernah dengar, dia pernah mengeluarkan buku namanya Ayat-ayat Setan, diterjemahkannya. Saya lupa bahasa Inggris asli, bahasa Inggris judulnya apa. Satanic Satanic. Verses. Sama kita cepatnya, Pak. Masya Allah. Ternyata Pak Irsyad nih, mendengarkan, tidak tertidur dia. Atau yang lain. Oh, maaf Ustadz, tadi yang masalah dari Syekh Ramadan Buti itu disebutkan si ta'asur itu 6 bulan ya Ustadz? Bukan 3 ya? Disebutkannya Sita, iya 6. Maaf, saya keliru, bukan 3. Iya, 6 bulan. Menurut pendapat Imam Baihaqi yang dianggap paling kuat itu yang 6 bulan. Keliru saya. Ke bawah yang di atas. saya nggak tidur, Ustaz. Ya, saya nguji juga itu. Enggak. Saya juga lagi ngelantur. Di sini soalnya sudah pada Isya. Ya udah. Sampai mana? Kita masih ada waktu kah? Masih ya? Masih ada waktu. Masih ada sekitar 1 jam, Ustaz. Bro, 1 jam. Itu udah tanya jawab. Tapi kan nanti termasuk tanya jawab ya. Oh, tanya jawab. Baiklah, insyaallah. Kita tambah sedikit ya. Jadi sempat lama putus nah itu yang tadi Satanic Verses itu katanya dengan hadis maudhu itu mengatakan bahwa Rasulullah katanya sempat berpikir untuk bunuh diri. Entah, saya lagi nyari kitabnya. Jadi saya taruh sini. Jadi termasuk dalam kitab yang hadis-hadis yang bisa suka ada di Sirah Nabawiyah tapi kondisinya dipertanyakan. Yaitu tentang apa nih tadi harus saya siapkan. Di atas di depan saat menikah. Ini melemparkan diri di jurang, halaman 48. Itu ada ayat bukan ayat, hadis yang sering diangkat tuh. Bahwa Rasulullah SAW karena merasa seperti ditinggal gitu, dia merasa bersalah katanya dengan sebuah hadis yang ketemu nanti dah hampir habis waktu. Kemudian ingin menjatuhkan dirinya dari tebing. Nah, di sini disebutkan cacat-cacatnya. Hadisnya ada yang mengatakan hadisnya mursal, kemudian bahkan ada yang mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Jadi Rasulullah mau bunuh diri ceritanya. Clear. Baik, kita lanjut. Mana? Oh, tadi. Masuk ke dalam bab Islamnya Bunda Khadijah. Wa amanat bihi Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian masuk Islamlah Bunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ya. Masuk Islam Bunda Khadijah memiliki satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqat bima ja'ahu minallah, dan membenarkan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulia dan kenapa kata-kata membenarkan ini penting di dalam kajian Sirah Nabawiyah? Karena belum ada orang lain. Belum ada contoh. Kalau yang lain kan sudah ada contoh tuh, Umar masuk Islam, yang lain masuk Islam. Oh, itu ada Abu Bakar masuk Islam, masuk Islam. Bunda Khadijah tidak ada contoh, nggak ada orang lain. Ya baru Rasulullah. Betul-betul sebuah keyakinan yang kuat. Ya kan kalau kita begitu kan biasanya suka kalau baru ada orang, antar aja lah. Beli barang aja kadang-kadang entar dulu deh. Ngelihat orang lain, kalau ada orang lain ada rekomendasi dari teman baru beli. Saking takutnya keliru. Ya. Itu satu aspek saja. Jadi Bunda Khadijah itu berani mengambil satu tindakan, satu keputusan tanpa ada orang-orang yang menjadi contoh sebelumnya. Kayaknya mulia. Wa basarathu ala amrihi,
Wa kana awwala man amana billahi wa bi rasulih. Dan bukan hanya beriman, jadi bukan hanya menjadi pengikut, pengekor, bukan. Tapi wazarathu, dia memberikan dukungan. Ya kan beda tuh dengan ikut-ikutan dengan memberi dukungan. Kan kalau ikut-ikutan tuh kan ibaratnya apa ya, follower saja. Kalau memberi dukungan ini kan aktif ya. Jadi dia memberikan dukungan berupa ala amrihi, segala macam urusan Nabi. Sehingga Rasulullah SAW tidak lagi pertama merasa sendirian, dan kemudian Rasulullah juga mendapatkan dukungan. Dan sebagaimana nanti Rasulullah memuji-muji Bunda Khadijah. Dan bahwasanya Bunda Khadijah adalah awwala man amana billahi wa bi rasulih. Pertama kali orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari laki-laki maupun perempuan. Jadi mulia posisinya sebagai orang yang pertama. Wasaddaqa bima ja'a minhu fakhaffafallahu bidzalika an nabiyih. Kemudian membenarkan apa yang datang di sisinya, di sisi Rasulullah SAW. Kemudian fakhaffafallah. Dengan itu, dengan kehadiran Bunda Khadijah itu dimudahkan, jadi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nabihi, pada kenabian, ya, atau untuk nabinya. Jadi Masya Allah, kalau kita melihat dalam perspektif kehidupan kita berumah tangga lah, istri itu adalah orang yang bukan hanya menemani kita sebagai misalnya istri, tapi bukan juga menemani kita layaknya seorang suami istri, namun juga menemani kita dalam tugas dan mendukung kita dalam keadaan ketika kita melaksanakan dakwah, ketika kita menyampaikan risalah ini. Jadi tidak patut ya keluarga muslim itu antara suami dan istri itu tidak sinkron. Yang satu berdakwah, yang satunya lagi jangankan kontra dakwah, duduk-duduk aja tuh sebenarnya tidak boleh. Karena bertentangan dengan nilai wawazarathu, ya, bahwasanya Bunda Khadijah itu memberikan support, menjadi wizarah atau wazir. Kalau kita wazir itu kan apa namanya, kayak menteri gitu ya. Wazir itu menteri. Ya menteri, seperti menteri. Begitu. Jadi ketika Rasulullah SAW baru seorang diri sebagai muslim di eranya, kemudian ditambah dengan Bunda Khadijah, maka signifikan. Baru 2 aja sudah signifikan. Gimana nanti 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi apakah keluarga kita sudah menjadi sebab-sebab, artinya apakah sang suami ataukah sang istri atau sang anak sudah menjadi sebab-sebab menjadi semakin ringannya tugas dakwah, atau menjadi ringannya beban yang dipikul. Nah, itu perlu ditelaah kembali. Jadi kita sudah saling support belum dalam urusan dakwah? Kalau urusan rumah tangga itu default. Ya, jadi jangan bangga kalau rumah tangga kami ini saling support. Itu default. Gitu. Bukan itu yang dicari satu-satunya. Bukan harmonisnya rumah tangganya yang itu mutlak, itu sesuatu yang ibaratnya apa? Ya sudah given itu. Yang justru harusnya diangkat dari kisah ini adalah bagaimana sang suami dan sang istri ini menjadi pilar-pilar dakwah, menjadi pendukung-pendukung dakwah di luar sana. Kalau ngurus anak, ngurusin rumah dan sebagainya itu default. Mencari nafkah itu default. Ketika dari nafkah, sebagian nafkah yang Allah berikan itu dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk mendukung kebenaran, melawan kebatilan, nah itu dia yang dicari. Maka dari bahasanya fakhaffafallahu bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u syai'an mimma yakrahu min raddi alaihi wa takdzibi lah fayahzunuhu dzalik. Tidak mendengar sesuatu apapun yang tidak disukainya berupa penolakan orang kepadanya pada dakwahnya dan pendustaan orang kepadanya, fayahzunu dzalik, atau yang membuat dia sedih, illa farrajallahu anhu bihi idza raja, kecuali Allah bebaskan, Allah angkat, ya. Kalau tadi yakrah berarti yang membuat dia tidak suka atau dibencinya menjadi sesuatu yang disukai, ditolak orang, kemudian jadi tenang hatinya, didustakan orang, mendapatkan penguatan,
dibuat orang lain sedih, kemudian datang kegembiraan, itu maksudnya farraja tadi, illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ilaiha. Ketika kembali kepada Bunda Khadijah. Masya Allah. Kalau bayangkan kapal perang gitu, atau kapal lah secara umum, kan kalau dia melintasin laut itu kan macam-macamnya, kena badai lah, macam-macam bocor lah, macam-macam. Kalau kapal perang berarti ditembaki lawan dan sebagainya. Nah, ketika kembali, idza raja'a ilaiha, beres semuanya. Farraja. Ya mufarrijal qulub. Ada doa itu dulu, saya lupa. Sudahkah kita menjadi rumah tangga yang seperti itu? Idza raja'a ilaiha. Jadi ketika kembali kepada Bunda Khadijah tuh, yang kesel-kesel tuh hilang, yang susah-susah itu jadi susah lawannya apa? Mudah. Ya. Yang berat-berat itu jadi ringan. Yang didustakan orang itu gimana sih, kayak habis didustakan itu kan senang kalau pulang ke rumah. Oh, udahlah, tenang. Besok kita urus lagi. Bukan emang nih wah bla bla bla, wah ribut urusan. Jadi suaminya atau istrinya itu belum masih menanggung beban, tapi di rumah baru nyampe itu tapi sudah kena beban yang lain. Bisa jadi beban domestik atau beban-beban yang lain. Nah, itu bukan support yang dicontohkan oleh Bunda Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ilaihi. Jadi Rasulullah melepaskan itu, membebaskan. Allah bebaskan semua masalah Nabi itu ketika kembali kepadanya. Dalam juga ini. Ya. Nuthabbituhu wa tukhaffifu alaihi wa tusaddiquhu wa tuhawwinu alaihi amran nasi rahimahallahu ta'ala. Diberikan kesabaran, kesabatan, kemudian diberikan satu keringanan. Jadi Bunda Khadijah itu ngerawat Nabi gitu, merawat Rasulullah dengan cara mengokoknya, menguatkannya, meringankan urusannya, membenarkan apa yang dia bawa. Ya, Masya Allah. Dan kemudian ya, memudahkan urusan-urusan semuanya. Oleh sebab itu dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi barometer buat keluarga kita masing-masing, silahkan mumpung masih Syawal, bisa dievaluasi kembali, belum terlalu jauh dari Ramadan, ya, 28 atau 29 Syawal ini. Kita bagaimana di rumah itu? Apakah di sebuah pelabuhan yang baratnya tadi kapal, habis mengarungi samudra, ketika sampai ke dermaga itu kan harus diberesin semua kan, yang bocor-bocor ditambal, bensin diisi lagi, ya kan, logistiknya diganti ulang, kemudian apa yang rusak-rusak dibenerin. Kenapa? Karena besoknya lagi, pekan depan, minggu depannya, dia harus bergerak lagi ke lautan. Dakwah itu begitu kan, bolak-balik. Nah, kalau kita punya rumah yang seperti rumahnya Rasulullah SAW ini, ketika kembali kapal itu beres lagi. Untuk berangkat nih sudah siap menghadapi badai berikutnya. Bukan malah nggak keluar-keluar dari rumah karena keenakan di rumahnya. Ada dulu teman saya itu begitu. Dibilang yang paling berat itu bukan berdakwah. Berdakwah itu ringan. Ya, yang berat itu kalau sudah di rumah, berat berangkatnya lagi. Saya ketawa dengarnya. Oh iya juga, ya benar juga. Itulah katanya, serba salah kita kalau rumah kita nggak ideal, kitanya susah. Tapi kalau rumahnya ideal, kadang-kadang ada efek negatifnya juga. Oh iya juga. Itu apa kita jadi betah di rumah dan jadi nggak mau keluar. Berat juga ya, berat juga ternyata. Masya Allah. Kemudian lanjutkan berikutnya. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah, an abihi Urwah bin Az-Zubair, an Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Sini dilengkapi oleh Ibnu Ishaq. Qala Rasulullah SAW, umirtu an ubasyirak. Betul nggak? Umirtu an ubasyirak Khadijata bi baiti min qasabi. Bi baiti min qasabin la sakhabun fihi wala nasabun. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an ubasyira, untuk memberi kabar gembira Khadijah kepada Bunda Khadijah bi baiti min qasabin, bahwa dia sudah disiapkan rumah
ada dalam hadis yang lain, bibaiti fil jannati min qasobin. Ya. Fil jannah. Ya. Jadi kalau di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4461, bibaiti fil jannah. Jadi ada kata-kata fil jannahnya. Kalau di dalam Ibnu Ishaq tak ada fil jannah. Tapi tahulah, memberi kabar gembira kepada Bunda Khadijah bahwa dia disediakan rumah. Di mana lagi orang sama Nabi sudah punya rumah. Untuk apa disediakan rumah lagi? Berarti kita langsung bisa memahami bahwa Rasulullah ketika mengabarkan itu mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah di tempat lain, di alam yang lain. Min qasobin, dari permata. Permata. Iya, itu enggak permata. Iya, poros. Qasob itu poros. La sokhobun, tidak ada kata-kata yang melengking, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata yang bernada tinggi. Masya Allah. Fihi wala nasabun, dan tidak ada kata-kata mengeluh atau tidak ada keluhan di rumahnya. Jadi bagi yang kepengen tahu seperti apa rumah Bunda Khadijah, kan suka dia nanya, Ustaz seperti apa rumah Bunda Khadijah? Kenapa kepengen tahu? Ya saya kepengen jadi Khadijah beneran. Jadi pengen jadi Bunda Khadijah. Kalau memang beneran, ini kriterianya. La sokhabun wala nasabun. Bisa nggak menciptakan rumah yang bisa menjadi pelabuhan bagi Nabi, memberikan kekuatan kepada penghuninya, meringankan urusan-urusan penghuninya, membenarkan dari dakwahnya itu, kemudian memberikan dukungan kepada urusan-urusannya. Plus, tidak ada ribut-ribut di dalamnya, dan tidak ada keluh kesah di dalamnya. Tidak bisa. Mau diatur gimana juga nggak bisa. Berat. Kecuali manusia-manusia terseleksi. Kalau manusia-manusia biasa itu berat ini. Allahu a'lam bishawab. Pantas juga Bunda Khadijah itu mendapatkan penghargaan seperti itu. Padahal Bunda Khadijah kan ubasyirah, berarti kan masih hidup orangnya. Aku disuruh memberikan kabar gembira. Orang masih hidup. Sudah dapat janji dari Allah melalui Jibril. Berarti Jibril turun ke bumi, menyuruh. Allah menitipkan pesan kepada Jibril. Jibril turun ke bumi, memerintahkan kepada Nabi. Nabi disuruh ngomong kepada Bunda Khadijah, wahai Bunda Khadijah, kau sudah ada rumah di surga. Kalau rumahnya sudah ada, orangnya masuk nggak? Masuk. Logiknya itu begitu. Untuk apa bikin rumah orang yang nggak masuk? Berarti orangnya dijamin masuk surga. Tapi tidak masuk, nama Bunda Khadijah itu tidak masuk di dalam apa namanya? 10 orangnya. Asyaratul mubasyiruna bil jannati. Tidak masuk ke dalam 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Namun ada hadis-hadis terpisah seperti ini yang mengabarkan bahwa Bunda Khadijah masuk surga juga. Jadi kalau yang 10 itu siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu enggak? 4 ya, 4 yang pertama. Kemudian Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan terakhir Abu Ubaidah. Saya ingat terus yang Abu Ubaidah ini. Karena dia gubernur Syam waktu terjadi wabah. Syahidnya di situ. 10 orang. Nggak masuk Bunda Khadijah di dalam 10. Dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi di sini rumahnya sudah ada. Bahkan lebih. Udah disiapin rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana. Syaratnya sederhana. Beriman kepada Allah. Sederhana tapi susah istiqomah di dalamnya. Kemudian menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal yang akan berdakwah dari rumah itu. Memberikan keteguhan, memberikan keringanan, meringankan urusan, membenarkan supaya memberikan menggembirakan, dan kemudian menjadi support pendukung bagi orang-orang yang berdakwah dari rumah itu. Jadi semuanya nanti di dalam rumah itu adalah para doa. Suaminya, anaknya, semuanya. Jadi bagaimana mungkin kita dapat kisah kalau seorang dai rumahnya berantakan? Berarti harus baca lagi ini. Baca lagi itu. Kok bisa rumah dai berantakan rumahnya? Harusnya tidak berantakan. Nah, mungkin ujian itu, ujian. Mungkin ujian, Allah sayang kepadanya, beri ujian, sehingga dia kembali lagi, menguat kembali. Begitu.
tambahan dari saya. Jadi merenung. Iya, seperti baru kemarin ini baca ini. Sepertinya baru kemarin. Padahal udah sering saya bacain. Kalau sampai di sini jadi tertegun untuk memikirkan kembali nasib saya. Ya, bagaimana? Ya mudah-mudahan kita semua punya waktu untuk masih memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk merenungkan keadaan kita ini dan kemudian menjadikan sisa usia kita ini yang tentunya mungkin sudah sangat sedikit. Mudah-mudahan kita maksimalkan di dalam dakwah. Ya. Mungkin sampai di situ dulu saja. Mungkin kita olah dengan tanya jawab jadi 21.15 pas sejam dari yang tadi. Mungkin ada tanya jawab barang 15-20 menit. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya yang mengupas panjang lebar tentang sejarah pada awal-awal turunnya wahyu kepada Rasulullah serta bersama keluarganya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita peroleh hari ini. Tafadhol untuk jamaah jika punya hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz terkait materi hari ini, untuk langsung menanyakan kepada Ustadz. Sekedar tambahan referensi seperti yang saya share di grup chat itu, bahwa referensi yang dipakai oleh Ustadz untuk kajian kali ini insya Allah adalah buku Sirah Nabawiyahnya karya Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, kemudian Fiqh Sirah ataupun Sirah Nabawiyah karya Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari jamaah, Ustadz, mungkin ada baiknya kalau bisa juga dijelaskan tentang mukjizat ataupun manfaat yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari jedanya turun wahyu dari yang pertama ke wahyu kedua yang berjeda sekitar 6 bulan. Kira-kira apa Ustadz hikmah ataupun ibrah yang bisa kita ambil? Iya. Kalau menurut Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, terhentinya wahyu itu adalah satu mukjizat sendiri ya, tersendiri, mukjizat ilahi. Karena ini merupakan sanggahan, waktu itu belum disanggah orang, belum dikritik orang. Merupakan sanggahan yang paling tepat kepada para orientalis yang menganggap wahyu sebagai produk perenungan panjang dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi kalau misalnya memang pemikiran sendiri, ya ngapain nunggu 6 bulan? Langsung saja begitu ayat pertama menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak sedang berbuat-buat. Tidak sedang bersandiwara 6 bulan ya. Katakanlah 6 bulan itu yang paling minim. Kan meresikokan 6 bulan itu kan ada resiko orang mengatakan benar gak sih sebagai nabi kok nggak turun-turun lagi ayat gitu kan. Mana katanya nabi kok cuma segini doang. Seandainya ada orang culas seperti itu. Orang yang zalim atau orang yang keji seperti itu seandainya. Ya Rasulullah ya belum ada, udah gampang aja begitu jawabnya. Tapi kalau seseorang itu punya pikiran, ini hasil pemikirannya, ngapain dia memojokkan dirinya sendiri? Selama 6 bulan dibully istilahnya oleh orang-orang Mekah. Muhammad ini katanya baru aja tadi kemarin Iqra. Sekarang kok sepi. Nah, pada waktu itu orang tak terbayang itu sebagai sebuah jawaban. Tapi di kemudian hari, ketika orientalis mulai ganas, mulai ngotak-atik ayat bahwa ini cuma pemikiran Muhammad saja, terjawab, terbantah dengan itu. Itu salah satu jawaban beliau. Dan mengatakan bahwa ini menguatkan kembali bahwa wahyu itu menyanggah bahwa wahyu itu dianggap intuisi. Kalau intuisi kan orang kan langsung merespon ketika orang bertanya tentang itu.
Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi yang lain. Pernah Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan, ada jamaah yang ingin nanya. Pak Mukhlis Ridho, tafadhol. Monggo Pak Mukhlis. Pak Mukhlis mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan tentang Warokoh Ustaz. Ya. Yang pernah saya baca bahwa ketika beliau menerima dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pada dasarnya beliau itu sudah jadi Muslim. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal itu? Iya, saya pernah baca di mana dia masuk Islam. Namun di dalam narasi Ibnu Ishaq tidak disebutkan itu. Dia meninggal dunia sebelum itu terjadi. Kemudian di Ramadan Al-Buti juga tidak disebutkan dia masuk Islam. Bahkan secara spesifik mata tadi kan meninggal dunia mana tadi. Tsumma lam yalbath, tidak survive ya, tidak tetap hidup. Waraqatu tentu via karena dia sudah meninggal dunia. Tidak sampai kepada dia masuk Islam dari dua kitab. Kalau kita ambil dari yang lain, Rahiqul Makhtum, ada nggak di Rahiqul Makhtum kisah Waraqah? Saya sebut. Biasanya saya sudah tandain kalau yang kayak gitu-gitu. Yang apa namanya? 67. Sehingga saya juga di Ramadan Al-Buti, saya bacanya dulu di mana berarti ya? Hanuth. A few letters, ini saya pakai bahasa Inggris, yang disebut bahasa Inggris. A few days later, Waraqah died and the revelation also subsided. Sahih Bukhari. Jadi dia meninggal dunia beberapa hari setelah dia ketemu. Setelah dia ketemu, meninggal dunia, dan kemudian jadi yang menjadi titik penting itu adalah ketika Waraqah meninggal dunia pun termasuk di situ wahyu stop. Juga sekaligus sebagai counter, ini sebenarnya wahyu apa Rasulullah belajar dari Waraqah? Karena ada yang mendakwah Nabi dapat ilmunya dari Waraqah. Gitu. Jadi ya bisa jadi kita mungkin juga ada ulama yang kemudian menyimpulkan bahwa Waraqah meninggal dunia, ya udah stop semua itu sekalian lama. Ya. Kalau memang dapatnya dari Waraqah, tentu dengan mudah Rasulullah nyampein selanjutnya setelah itu. Itu yang itu Pak Mukhlis. Jadi meninggal dunia beberapa hari setelah itu. Jadi tidak sempat masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya bisa kita temukan, saya juga lagi nyari-nyari di mana waktu itu pernah baca ini. Tapi tak ketemu saat ini. Memuaskankah? Ya mungkin yang dimaksud itu adalah secara hakikat. Secara hakikat. Bahwa beliau mempercayai Rasul. Memang karena waktu itu kan Rasulullah juga belum mengerti apa yang sedang terjadi pada beliau kan. Belum ada informasi bahwa ini adalah Islam. Juga bahwa beliau sudah ditunjuk menjadi Rasulullah itu kan beliau belum mengerti. Tapi secara hakikat ketika Waraqah mempercayai dan bahkan bertekad jika dia masih punya tenaga dia akan membantu Rasulullah ketika diasingkan dan sebagainya. Secara hakikat beliau itu sudah Muslim. Tapi karena mungkin tadi dengan hikmah seperti Ustaz bilang bahwa disegerakan usianya dengan tujuan-tujuan tertentu, tetapi sebelum Islam itu diformulasikan, tapi secara hakikat beliau sudah menerima, sudah Muslim. Seperti juga manusia-manusia sebelum datangnya wahyu
terhadap Rasulullah ketika mereka sudah menerima menyerahkan diri tanpa ada hidayah, maksudnya guidance yang jelas dari Rasulullah, maka pada dasarnya sudah Muslim. Itu aja sih yang saya tangkap. Mohon dikoreksi. Ya, kalau begitu nanti bisa masuk ke fikih juga itu. Bahwa yang disebut dengan seseorang mati dalam keadaan fatrah itu fatrah bukan yang fatrah wahyu. Fatrah antara Nabi terakhir, Nabi Isa dengan Rasulullah. Ya. Sehingga nanti hukum-hukum itu terkena pada orang-orang yang wafat atau hidup dan wafat sebelum Rasul diangkat sebagai Nabi. Nah, kalau untuk Waraqah ini bagaimana? Mungkin ulama berbeda. Saya belum nemu nih kajian fikihnya. Tapi pasti balik ke fikih lagi karena apakah dia dianggap sudah harusnya bersyahadah? Apakah dia dianggap mati dalam keadaan tidak beriman karena belum bersyahadah di hadapan Nabi? Kalau mengatakan bahwa akan terjadi ini dan itu, ya Abu Thalib juga nanti begitu. Dan mensupport Nabi bahkan ya. Berkesempatan mensupport Nabi. Ya. Nanti akan kajian fikihnya ini menyentuh apakah Waraqah sama hukumnya dengan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib jelas kedudukannya, Rasulullah menyatakan tentang itu. Tapi tentang Waraqah tidak. Jadi nanti masuk kepada penetapan kapan seseorang itu boleh dianggap mati dalam keadaan fatrah. Kekosongan wahyu, maksudnya kekosongan tidak adanya kesinambungan antara dakwah dari Nabi yang sebelumnya sampai dengan Nabi yang ini, yaitu Rasulullah SAW, itu di mana? Apakah diturunnya wahyu? Apakah ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, mulai turun untuk mengajak kaum kerabatnya, yang tentu saja belum waktu itu. Betul, saya paham itu. Tapi mungkin pembahasannya bukan masalah hakikat, tapi sudah masuk kepada secara fikih itu masuknya di mana. Kalau masuknya di era fatrahnya sebelum kenabian, seandainya itu ada ulama, saya tidak kompeten untuk memutuskan di mananya itu. Seandainya yang mengatakan fatrah berhenti ketika wahyu turun, berarti dia kena. Maksudnya tidak terkena pengecualian. Tapi kalau baru berlaku ketika Rasulullah sudah mulai mengajak orang untuk masuk Islam, berarti dia masuk ke rombongan yang wafat sebelum adanya Nabi yang diutus. Jadi definisi Nabi diutus itu yang mana? Ayat pertama atau ayat yang mengajak orang untuk masuk Islam? Ya. Itu nanti putusnya di situ. Nggak putus sih sebenarnya. Jadi pandangan-pandangannya itu nanti di situ. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau masalah hakikat ya mungkin Abdul Muthalib juga kena itu juga kan. Abdul Muthalib itu ketika berhadapan dengan Raja Najasyi, Abraha itu kan sudah mengatakan bahwa saya ambil unta. Kembalikan unta itu karena itu tanggung jawab saya. Kembalikan. Terus kata Abraha, kau nggak peduli dengan rumah itu. Kan saya bawa pasukan nih, pasukan bergajah nih untuk melumatkan Ka'bah. Kata dia, kalau yang itu sudah ada yang punya. Yang mengelindunginya adalah yang punya rumah, bukan saya. Itu kan kalau kita lihat ya sudah Islam tuh meyakini bahwa Ka'bah itu di rumahnya Allah dan pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin melihatnya seperti itu. Harus ke fikih ini yang di luar kemampuan saya. Di mana orang itu disebut fatrah? Apakah setelah turunnya ayat pertama Iqra atau nanti di ayat mengajak itu apa? Ayat yang mengajak orang untuk berdakwah itu awal jilid kedua. Ya ayyuhal mudaththir, Ustaz. Ya, itu juga masuk kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, tapi ada juga yang mengatakan mulai berdakwahnya itu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin atau wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, mengajak kepada orang-orang yang terdekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Itu nanti kembali lagi ke situ. Definisinya mana? Yang itu apa yang mudaththir? Begitu. Jadi kita bagusnya ada PR kan jadinya baca lagi. Baik.
Ada lagi kah? Terima kasih Ustaz. Afwan. Berikutnya ada pertanyaan nih di chat dari Pak Rulianto. Monggo Pak Rulianto, langsung aja sampaikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Baik, alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustaz sehat juga, Ustaz. Sama-sama sehat, sama-sama doa. Pertama pertanyaan, Nabi mendapat wahyu setelah menikah berapa tahun ya Ustaz? Menikah 15 tahun. Kalau asumsinya Rasulullah itu usia 25, dia menikah dengan Bunda Khadijah, kemudian mendapat wahyu usia 40, berarti 40 kurang 15, approximately 15 tahun pernikahan. Kalau belajar dari keluarga bagaimana Ismail mau disembelih itu kan pasti di peran Siti Hajar besar sekali sehingga mau Nabi Ismail mau menerima itu dan meyakini itu sebagai wahyu. Nah, bicara background Bunda Khadijah sebelum putus Pak, saya nggak kedengeran. Putus. Ini ya background Bunda Khadijah sebelum menikah. Oh, oke. Sehingga artinya kan begitu acceptable sekali gitu apa yang dengan Rasulullah gitu. Begitu mudahnya menerima. Ini pasti kan bukan ujuk-ujuk bahasa Jawanya gitu, Ustaz. Iya. Itu mungkin pas di kajian beberapa waktu yang lalu, ntar saya cek dulu. Ketika menikah itu babnya itu. Kok bisa begitu gitu ya? Kok bisa jadi sedemikian idealnya? Itu di bab yang hadits tazwij. Rasulullah SAW Khadijah. Jadi pernikahan itu. Itu ada 3 sifat dasar Bunda Khadijah yang mungkin menjadi salah satu petunjuk bagi kita kenapa Bunda Khadijah bisa sedemikian optimalnya menjadi seorang pendamping. Yang pertama, Wakanat Khadijah bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan. Seorang pebisnis, seorang perempuan yang juga pebisnis yang sukses. Ya, sukses. Dari mana kita bisa mengatakan sukses? Karena zatu syarafin wa malin. Bisnisnya membuat dia kaya sekaligus mulia. Itu jawabannya. Jadi orang yang berbisnis itu kan berarti dia punya independensi, punya bukan pegawai lah, bukan pegawai. Owner gitu, owner. Bukan staff, bukan employee ya, employer yaitu. Namun lebih dari itu bukan sekadar pemilik bisnis, jadi memang punya independensi yang kuat, punya naluri melihat bukan hanya melihat pasar ya istilahnya, tapi melihat perubahan. Kan seorang pebisnis yang unggul itu kan bukan hanya dia pintar dagang, tapi dia juga pintar membaca perubahan zaman gitu kan. Biasanya kan pebisnis gagal ini bukan sekian persen katanya tuh dari ketidakmampuan mengelola bisnis, tapi sekian persennya lagi ketidakmampuan membaca perubahan zaman, termasuk kalau bahasa kita sekarang ini memprediksi disrupsi. Jadi kalau Bunda Khadijah bisa dikatakan imra'atan tajiratan dzatu syarafin wa malin, jadi di samping dia kaya raya tapi dia terjaga kemuliaannya. Berarti dia bukan pebisnis tanpa etika kalau kita belum bisa sebut Islam. Jadi pebisnis dengan etik. Kenapa? Sukses bisnisnya tidak mengorbankan marwahnya, tidak mengorbankan harga dirinya.
Makanya disebut dzatu syarafin wa malin. Pemilik kehormatan tapi punya harta. Ya. Kalau sekarang banyak orang kaya tapi tidak ada rasa, tidak ada kesatrianya, tidak ada kedermawaannya, ya. Kedermawanan, betul nggak? Kedermawanannya. Ya, betul. Kemudian, kedermawanannya. nah itu dia, alhamdulillah dibantu dengan linguis yang handal. Kemudian apa lagi? Karena ada juga orang yang kaya ya dengan segala cara, ya kan? Jadi sudah tidak perlu lagi, tidak relevan lagi berbicara dengan dia untuk urusan etika. Tapi kali ini kita ketemu pasangannya itu dzatu syarafin wa malin. Berarti dia kaya, ya dia etis, ya. Kemudian dia kaya, tapi dia juga dermawan. Kemudian dia juga kaya, dan juga ada dalam beberapa hadis yang lain itu disebut memiliki semacam panti, tempat mengurus anak-anak yatim, darul yatama, seperti itu. Dan yang ketiga, tastajirur rijala fi maliha, dan mempekerjakan banyak laki-laki, ya, kepala rumah tangga di dalam hartanya. Jadi juga dia kayanya tidak sendirian, tapi membuat orang lain jadi merasakan manfaat dari bisnis dan kekayaannya. Wa tudaribuhum iyyahu bisyai'in taj'aluhu lahum. Ya, kemudian menawarkan juga penyertaan bisnis. Kan zaman dahulu para pedagang Arab itu biasanya Quraisy itu kalau dia punya perdagangan dia mengajak serta, jadi mengajak bisnis orang lain maju dengan kebersamaan. Itu penyebabnya kenapa beliau sedemikian bisa melakukan apa yang dilakukan tadi. Jadi perempuan yang mandiri, perempuan yang mulia, perempuan yang bisa melihat perubahan zaman, mengerti apa yang dia harus lakukan, sekian tahun di atas Nabi, ya kan? Itu juga ada hikmahnya juga itu. Istri Rasulullah SAW, Bunda Khadijah ini beberapa tahun di atas beliau. Wallahu a'lam bishawab. Bagus juga tuh angle itu, bahwa kok bisa-bisanya ya. Ya mungkin juga karena leluhurnya juga dahulu, sebagaimana Nabi Ismail tadi yang diceritakan, yang diangkat sebagai pembanding begitu ya. Ya mungkin ini ada tradisi perempuan tangguh di Quraisy ini. Saya juga sepakat kalau itu bisa dijadikan satu penguat ya, bahwa Bunda Khadijah ini memang punya teladan-teladan yang bagus sebagaimana Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Afwan. Gimana Pak Irsyad? Apakah silakan jika masih ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi jika ada dari jamaah. Ya Pak Irsyad, ini saya senang nih bisa bawa teman-teman dari Kuwait nih. Ada Pak Edi Rahmat, Pak Edi Rahmat, ada Pak Edi Supriyadi, ada Pak Hari Kurniawan, ada Pak Hakim gitu. Terima kasih sudah di-accept di kajian ini. Masya Allah, jazakumullah khairan. Monggo, mungkin rekan-rekan yang dari Kuwait, kalau ada pertanyaan juga, monggo boleh. Satu pertanyaan terakhir, insya Allah. Pak Budi biasanya rajin nanya, tapi agak diam hari-hari ini. Pemalu. Oh iya, saya paham itu kalau malunya. Lagi mikir investasi, Ustaz. Investasi itu nggak usah dipikir. Sambil ngomong Faisal, Ustaz. Oh gitu, berat. Saya terima gambar gembiranya aja kalau begitu. Ustadz, izin tanya boleh, Ustadz? Betul, silahkan. Mudah-mudahan yang gampang-gampang aja, kalau yang berat-berat enggak gampang, Ustadz. Lanjut yang tadi sih saya belum
faham yang masa sebelum masa kenabian atau apa namanya masa apa itu? Fatrah ya. Masa Masa fatrah. kekosongan. Oke, Ya. masa kekosongan. Masa kekosongan itu dari sebelum turun wahyu sampai dengan kapan itu, Ustaz? Maksudnya ditarik mundur ke belakang itu sampai kapan gitu? Ya kalau untuk ya, terima kasih Pak. Karena kan sejak Nabi Adam, misalnya sejak Nabi Adam itu sudah apa namanya, putra-putrinya sudah ada cerita tentang baik dan buruk, surga dan neraka, hukum pahala dan dosa, itu kan sudah berlaku, Ustaz. Artinya kan walaupun secara tidak katakanlah akidahnya itu tidak seperti sejak akidah tentang apa namanya tentang Allah itu kan yang tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu kan sejak Nabi Ibrahim. Saya khawatir lari ke situ nih kayaknya. Enggak, Ustaz. Enggak, ini cuma aja biar girohnya Ustadz itu menjelaskan lebih clear. Gitu. Enggak. Ya. Maksudnya konsep ketuhanan itu sudah ada. Yang pertama itu kan Nabi Ibrahim yang ini maksudnya itu. Apakah masa zaman fatrah itu sampai ditarik sampai ke belakang, Ustadz? Terus bagaimana yang tidak mendapatkan maksudnya umat-umat yang tidak mendapatkan pencerahan dengan Nabi itu, gitu di belahan bumi lain gitu. Apakah masuk diampuni dosanya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Ya. Mana nih jawabnya? Saya jadi bercabang mikirnya nih, mikirin yang kebudayaan tadi dengan yang sekarang ini. Ya. Terdistract, Ustaz. Jangan terdistract. Ya. Cuma susah juga kalau udah disebut-sebut itu kan jadinya jadi kepikiran. Jadi begini, apa namanya? Ini saya harusnya buka-buka kitab dulu, cuma karena ini pakai HP ini juga susah nyarinya ya. Tapi intinya seperti ini saja sementara ini, karena kita juga sudah di penghujung kajian. Mungkin untuk PR kita kajian berikutnya. Kalau kita bicara wilayah Mekah ya, Mekah itu secara apa namanya geografis ya sebuah daerah yang hanya didatangi oleh dua nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail. Kemudian Nabi Ismail kemudian dianggap sebagai apa namanya bisa disebut sebagai nenek moyang orang-orang Jazirah Arab itu, atau paling tidak di wilayah Hijaz, atau paling tidak di Mekah itu sendiri sebelum menjadi kota sebesar ketika Rasulullah lahir ya. Jadi kalau nabi-nabi yang lain kan tidak sampai ke situ. Walaupun ada yang mengklaim Nabi Adam juga lewat situ. Namun betul-betul berdakwah itu ya ketika Nabiullah Ibrahim kan belum banyak orang di situ, bahkan belum ada orang ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Namun setelah upaya Siti Hajar untuk apa namanya mencari kehidupan untuk anaknya ini, kemudian mendapatkan sumur Zam-Zam, barulah setelah itu orang-orang berhenti di situ kalau dalam perjalanannya. Sehingga kemudian muncullah suku-suku yang tinggal di sekitar situ karena ada air itu. Dan kemudian dia berkembang menjadi sebuah kota dengan segala macam apa namanya masalah-masalah dan kelebihan keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau kita bicara tentang sudah sampai ini kita bicara lokal dulu ya, lokalnya Mekah dulu. Apakah orang-orang yang tinggal di Mekah itu kena hukuman apa gitu mereka itu yang belum berislam? Ya sebenarnya kan seluruh nabi ini sebenarnya juga apa namanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kan janjinya kan di kajian kita sebelumnya itu. Apa namanya? Setiap nabi itu wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Jadi ada juga yang diturunkan kitab, ada juga hanya yang diberikan hikmah. Jadi nabi-nabi kan ada juga yang mendapatkan wahyu, ada yang hanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya untuk orang Mekah itu saja, maka terakhir mereka ada nabi itu atau ada nabi bersama mereka ya Nabiullah Ismail. Kalau Nabiullah Ibrahim hanya 2 kali atau 1 kali kan setelah dia tinggalkan di situ dia datang lagi sekali kalau nggak salah untuk mengingatkan kepada apa namanya kepada anaknya.
Jadi yang betul-betul berdakwah di situ ya Nabiullah Ismail. Yang terkenal Nabiullah Ismail. Walaupun kemudian kita tahu Nabiullah Ibrahim itu dianggap sebagai tentu saja ada garis keturunannya langsung. Jadi sampai dengan Rasulullah SAW belum diangkat sebagai nabi dan rasul, maka orang-orang yang soleh di situ ada. Makanya kita mengenal ada tahannuth tadi, tahannuf itu ya, kebudayaan orang-orang Arab yang lurus. Ya, lurus itu maksudnya apa ya? Mengikuti milah Ibrahim yang kemudian ya dijaga oleh Nabiullah Ismail. Jadi hukum yang berlaku ya di situ. Sampai dengan Rasulullah. Nanti setelah Rasulullah kemudian diangkat sebagai nabi, barulah kemudian berlaku syariat Islam sebagaimana yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan kemudian hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang spesifikasi dari hukum itu. Nah, kalau manusia-manusia yang lain yang nggak pernah ketemu, nah, tapi kalau kita bicara Mekah ini tidak ketemunya ini kecil kemungkinan. Karena orang Mekah ini juga di samping mereka sendiri tinggal di Mekah, juga mereka ke Yaman, mereka juga ke Irak, mereka juga ke Syam, ke Palestina, ke Syam, Palestina bagian dari Syam. Ya, jadi mereka pun tahu kisah-kisah Nabi sebelumnya, tahu, mendengarlah dari orang-orang yang tinggal di daerah-daerah itu. Dari daerah Irak, Yaman, ini kan ada nabi-nabi dulu. Jadi mereka mendengar, nggak bisa, walaupun mungkin tidak secanggih kita sekarang dengan segala macam internet, tapi mereka tahu ada ajaran. Dan mereka berarti punya pilihan untuk mau ngapain. Tapi pilihan mereka, sebagian besar dari mereka menjadi jahiliyah, ya kan? Menyembah patung dan sebagainya. Jadi ada pilihan mereka itu. Nah, hukumnya seperti apa ya? Spesifiknya Allah yang paling tahu tentu saja. Apakah mereka itu dianggap keluar dari milahnya Nabiullah Ibrahim, itu bukan urusan kita. Kita nggak bisa menganalisis itu karena kita nggak tahu persis-persisnya seperti apa. Yang bisa kita amati dan bermanfaat buat kita adalah ketika Rasulullah sudah menjadi nabi. Walaupun sirah nabawiyah mundur dari lebih awal daripada itu menceritakannya. Gitu. Jadi concern kita di sana. Mereka-mereka yang di belakang itu, yang baik itu orang yang kita ketahui atau disebut-sebut di dalam sirah nabawiyah ataupun tidak, itu bukan concern kita. Concern kita di sana. Mengangkat pertanyaan kedua, permasalahan tadi yang diangkat oleh Pak Kapten, ini gimana orang-orang yang nggak ada sama sekali nabinya, ya berarti nanti hukumannya serahkan kepada Allah. Karena kan di antara 25 nabi yang kita ketahui kan ada banyak yang lain-lain yang kita nggak tahu namanya. Yang Allah yang tahu, dan itulah kelebihan Nabi ketika diangkat sebagai rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhiran. Kan 4 kriteria Nabi yang bisa utama kan, ya, menjadi rahmat bagi alam semesta, kemudian menjadi nabi bagi seluruh manusia, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, yang kedua tadi itu bagi seluruh manusia. Jadi memang sudah diberikan suatu isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak mab'ats, sejak pengutusannya itu, bahwa nanti risalah Nabi ini akan meliputi seluruh dunia, tidak ada lagi manusia yang tidak kenal. Tinggal masalahnya dia menerima atau tidak. Dan itu true sampai sekarang kan. Semua orang di semua muka bumi ini ada yang sudah mengerti, apalagi kemudian Islam itu sudah sangat populer di seluruh dunia, walaupun kadang-kadang suka dicitrakan negatif. Tapi orang sudah tahu. Bahkan dengan citra negatif itu, kalau di Eropa malah orang kepengen tahu. Banyak yang jadi kepengen tahu Islam karena itu. Jadi untuk mereka-mereka yang merasa tidak pernah ketemu dengan dengan Nabi seperti itu di zaman dahulu, itu nanti hukumnya Allah letakkan seadil-adilnya tentu saja dengan nabi-nabi yang kita tidak tahu nama-namanya. Yang itu banyak sekali. Ya, itu. Yang kedua, kalau sekarang itu tidak berlaku lagi. Oh, kami nggak kenal Islam, itu tidak berlaku lagi sekarang. Di belahan dunia sebelah mana? Di belahan dunia sebelah mana yang nggak kenal Islam? Yang ada adalah mereka tidak mau mendengar. Makanya kita punya tanggung jawab sebagai apapun kita, bahwa kita itu adalah seorang da'i. Ya, first and foremost. Jadi awal dari jati diri kita itu adalah nahnu du'at. Ya. Kita ini adalah para pengajak kepada kebenaran, ya, membawa risalah. Makanya nanti Pak Kapten kan sering kemana-mana tuh, mendarat di sini, mendarat di sana pesawatnya kan, nanti kalau udah mulai normal lagi tuh, ya ada tanggung jawab itu supaya nanti menjadi hujah bahwa tidak ada orang yang tidak kenal Islam.
kita ini sebagai pribadi ini juga dengan segala kekurangan yang kita miliki, ya akan menjadi duta di mana kita berada. Makanya hati-hati sekali ketika kita itu identitas Islam, tapi kemudian kebiasaannya tidak Islami itu. Hati-hati sekali. Seperti yang kalau di Indonesia ini, saya suka temukan kan mobil, motor, pakai tulisan kalimat Tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagus ya, mobil-mobil dia sendiri, suka-suka dia lah nempelin itu. Tapi kalau di jalan ugal-ugalan, menurut saya mending dilepas aja. Karena tak iring dan tak sejalan antara tabiat dia bawa mobil dengan kalimat tauhid yang dia tempel di belakang. Membahayakan orang, nyerempet orang, ya dan sebagainya. Ya, jadi dampaknya ke sana, actionnya tuh ke sana. Apa namanya? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus menjadi contoh terbaik, menjadi example yang paling bagus ya, teladan paling bagus dimanapun, di rumah, di kantor, di jalan, baik itu lagi sendiri maupun bersama orang. Jadi seperti itu. Baik katanya bisnis maupun non bisnis, apa ya bisnis atau apa atau bukan bisnis ya harus tetap seperti itu. Jangan islaminya pas di masjid aja. Pencitraan itu Ustadz ya. Nah, jadi bahaya nanti nggak match dengan kajian kita ini bahwa seseorang itu ketika dia sudah bersyahadah maka luar dalamnya harus islami. Jadi jangan nggak bisa saya dalam aja yang penting dalam nggak bisa. Nggak bisa, harus luar dan dalam. Sehingga akan menjadi hujah nantinya bahwa inilah nih contoh yang positif itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya berat-berat pertanyaannya. Nggak ada yang susah, yang gampang-gampang gitu. Siap. Jazakallah khair, Ustaz. Agung, barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Jazakallah Ustaz atas tausiahnya, mengingat waktunya menjelang maghrib bagi Mas Gat, semoga Ustaz berkenan menutup kajian kali ini dengan doa. Mungkin sebelumnya sekedar informasi Ustaz, kajian kali ini diikuti juga rekan-rekan dari yang berdomisili di UAE dan juga Qatar dan juga Indonesia. Kepada Ustaz untuk berkenan menutup kajian ini dengan doa, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, insya Allah. Itu Pak Ihsan baru kelihatan wajahnya tadi. Masya Allah. Baik, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari sama-sama kita dari nafas yang dalam dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk taubat dan taubat nasuha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menjadi salah satu amal soleh kita dan yang menyebabkan kita terjaga dari segala macam musibah dan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.